Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila dari Prodi Akuntansi semester 6 Auditing 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit siklus penerimaan kas serta persediaan dan pergudangan pada PT Sari Melati Kencana. Di sini ada materi pembahasan. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana yang pertama itu ada gambaran umum KHP, yang kedua gambaran umum perusahaan, dan yang ketiga itu tinjauan pustaka. Untuk yang kedua itu ada pembahasan. Pembahasan ini yang pertama itu alur siklus audit penerimaan kas, dan yang kedua alur siklus audit persediaan dan pergudangan. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Di sini ada gambaran umum kantor akuntan publik. Sejarah kantor akuntan publik, yaitu EY itu merupakan hasil dari serangkaian merger antara organisasi-organisasi pendahulunya. Kemitraan awal tertua berdiri pada tahun 1849 di Inggris sebagai Harding and Pulling. Pada tahun tersebut, Frederick Winney bergabung. Ia menjadi rekan pada tahun 1859 dan dengan anaknya dalam bisnis ini, firma ini berganti nama menjadi Winney Smith and Winney pada tahun 1894. Pada awal tahun 1903, firma Ernest and Ernest didirikan di Cleveland oleh Elwin C. Ernest dan saudaranya Theodore. Dan pada tahun 1906, Arthur Young and Corporation didirikan oleh Arthur Young di Chicago. Lalu, pada awal tahun 1924, kedua firma Amerika tersebut beraliansi dengan firma-firma Britania terkemuka, Young dengan Brooks Patterson and Corporation, dan Ernest dengan Winney Smith and Winney pada tahun 1979. Aliansi ini berujung pada terbentuknya Anglo-American Ernest Winney menciptakan firma akuntansi terbesar keempat di dunia. Pada tahun 1979 juga, kantor Eropa Arthur Young merger dengan beberapa firma Eropa lokal besar yang menjadi firma anggota Arthur Young International. Lalu yang kedua itu ada profil kantor akuntan publik. Ernst & Young dikenal sebagai EY adalah firma jasa profesional multinasional yang berpusat di London, Inggris, Britania Raya. EY merupakan salah satu firma jasa profesional terbesar di dunia dan merupakan salah satu firma audit Big Four. EY menyediakan jasa asuransi mencakup audit keuangan, pajak, konsultasi, dan jasa aksesori untuk perusahaan. Lalu ada lokasi, jumlah cabang, dan klien KAP. Yang pertama ada lokasi. Lokasinya itu di Indonesia, di mana itu ada di Gedung Indonesia Stock Exchange di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Lalu ada jumlah cabang yang tersebar di 150 negara dengan lebih dari 700 lokasi kantor di lebih dari 150 negara. Klien yang di Indonesia itu yang terbesar ada Bank Bukopin, ada Indofood Sukses Makmur, PT Kalbe Farmasi, dan yang keempat ada Telkom Indonesia. Pembahasan yang kedua itu gambaran perusahaan. Sejarah perusahaan. Pada 1958, kakak beradik pengusaha dan Frankie Carney mendirikan Pizza Hut di rumah mereka di Kansas, Amerika Serikat. Pada 1971, Pizza Hut memiliki lebih dari 1.000 gerai, sehingga menjadikannya jaringan pizza terbesar di dunia. Di Indonesia, PT Sari Melati Kencana Tbk Perserawan memperkenalkan Pizza Hut pada 1987 berdasarkan perjanjian dengan Pizza Hut Restoran Asia Pte. Ltd. Yong. Pada tanggal 25 Mei 1988, Menteri Kehakiman menyetujui pendirian Perserawan berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 1988. Pada 2004, PT Sri Boga Ratu Raya dari Sri Boga Group mengakuisisi Perserawan. Perserawan memperkenalkan Pizza Hut Delivery pada 2007 dan terakhir menerima penghargaan Asia Franchise of the Year pada 2011, 2013, 2017, dan terakhir 2018. Di sini ada struktur organisasi. Yang paling tinggi itu ada pemegang saham, lalu ada direktur utama dan komisaris utama, di mana direktur utama itu diawasi oleh audit internal,
yang terdiri dari direktur pengembangan, direktur keuangan, direktur produk, yang dibawahi oleh sekretaris perusahaan. Di mana di sini juga ada general manager, manufacturing, general manager PhD, general manager support operation, dan general manager human resource. Untuk di komisaris utama itu terdiri dari komisaris independen dan komisaris yang dibawahi oleh komite audit. Di sini ada kegiatan usaha perusahaan di mana perusahaan ini bergerak di food and beverage. Di sini ada pemegang saham perusahaan. Yang paling tinggi itu ada PT Seribu Gaya Ratu Raya dengan total 1.900 juta dengan 64,79%. Lalu yang kedua ada DSB Bank dengan total sahamnya itu 191 juta dengan presentasi 6,34. Dan ini untuk umumnya sebesar 872.000 total saham dengan persentase 28,87. Di sini ada Dewan Direksi Perusahaan. Yang pertama itu ada Frederick Estrada Cadellon, Stephen Christopher Lee, Joe Susanto, dan Budi Setiawan. Joe Susanto ini dia itu direktur produk. Untuk Frederick Estrada Cadellon itu dia itu direktur keuangan. Untuk Stephen Christopher Lee itu direktur utama dan Budi Setiawan itu adalah direktur pengembangan. Di sini ada tinjauan pustaka, di mana definisi audit itu menurut Ernst & James adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Lalu ada bukti audit. Bukti audit itu adalah segala informasi yang digunakan auditor untuk membuktikan apakah informasi yang diaudit sudah sesuai dengan kriteria tertentu. Memperoleh sejumlah bukti audit yang berkualitas sangatlah penting untuk mencapai tujuan audit. Lalu yang kedua ada pembahasan. Di sini ada siklus audit penerimaan kas. Jenis-jenis akun kas antara lain ada kas umum, akun gaji, akun bank, kas kecil, dan setara kas. Audit penerimaan kas sangat dipengaruhi oleh siklus lainnya seperti penjualan, pembelian, dan kas juga merupakan aset yang paling mudah dan sering dicuri. Audit atas penerimaan kas difokuskan pada asersi keterjadian dan kelengkapan. Di samping itu juga menguji juga mengenai cut-off and visa batas, lalu juga pengungkapan. Saldo kas pada PT Sari Melati Kencana hanya terdiri dari kas di bank. Untuk kas di bank, auditor melakukan audit dengan cara rekonsiliasi bank. Oleh sebab itu, auditor meminta bukti kas di bank berupa rekening koran. Nantinya, auditor akan melakukan cross-check atas saldo kas di bank yang tertera di neraca dengan saldo rekening koran. Selain itu, auditor akan melakukan cash of name. Ada beberapa langkah untuk melakukan cash of name. Yang pertama itu melakukan persiapan cash of name. Hal yang krusial adalah ketika tim audit dilibatkan secara langsung dalam perhitungan fisik kas klien. Sebagai langkah pertama, tim audit akan meminta data pembagian akuntansi mengenai arus kas keluar masuk pada PT Sari Melati. Lalu ada melakukan perhitungan cash of name. Pada saat cash of name, tim audit bersama dengan bagian akuntansi Sari Melati Kencana melakukan perhitungan pada kas. Perhitungan dilakukan dengan kas yang dibawa oleh pihak bendahara. Perhitungan itu terinci dan dikelompokkan menjadi perhitungan uang kertas dan uang logam. Lalu membuat kertas kerja pemeriksaan kas. Sebelum mengerjakan KHPP kas, auditor terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap pencatatan mengenai akun kas yang tercatat di buku besar. Selain itu, auditor juga melakukan penjumlahan untuk mengecek kebenaran jumlah nominal yang dicantum. Auditor juga melakukan vouching terhadap bukti fisik, dalam hal ini nota-nota kas masuk dan kas keluar. Dengan buku besar yang telah dibuat oleh akuntan PT Sari Melati, KPP kas ini berupa lead sheet dan cut off. Di sini ada lead sheet dan yang di sini ada cut off.
Lalu siklus audit persediaan dan pergudangan. Alur persediaan barang yang pertama ada outlet manager atau PIC, mengecek barang yang ada di storeroom melalui data bin card yang ditulis oleh order taker. Bin card adalah kartu persediaan barang yang dituliskan oleh order taker. Biasanya diurutkan berdasarkan nama barang dan ditulis berdasarkan periode bulan tertentu. Lalu yang kedua, pihak Genstore itu akan mengecek ketersediaan barang apa saja yang dipesan dan menyiapkan barang apa saja yang dipesan oleh outlet. Setelah menyiapkan barang, pihak Genstore membuat faktur penerimaan yang berisi nama barang yang dipesan, jumlah barang, harga satuan, hingga total harga yang harus dibayarkan. Yang ketiga, order taker itu bertugas menerima barang yang datang dari Genstore. Barang yang datang lalu dicek dan disesuaikan berdasarkan faktur yang ada. Pengecekan barang dilakukan bersama dengan pihak kurir Genstore. Yang keempat, pihak kantor pusat akan menerima email dari outlet dan faktur yang dikirim oleh outlet melalui ekspedisi. Setelah menerima faktur, pihak kantor pusat akan mengirim email balasan ke pihak outlet bahwa faktur dan email yang dikirim sudah diterima. Lalu yang ketiga ada kesimpulan. Untuk penerimaan kas, pada aktivitas penerimaan kas di PT Sari Melati Kencana telah berjalan dengan baik setiap harinya, namun tidak terlepas dari kendala seperti sistem yang terkendala tidak stabil. Lalu yang kedua ada persediaan dan pergudangan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, membantu perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan barang dan bahan baku. Yang kedua, memudahkan perusahaan dalam melakukan perkiraan jumlah pemesanan barang dan bahan baku pada periode berikutnya. Dan yang ketiga, memudahkan perusahaan dalam mengecek laporan inventory. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.